Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Setiawati, NPM 202010225243 dari kelas mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi atau OAD TF 4B dengan dosen pengampu Pak Wawon Priyatna, STMTI. Di sini saya akan presentasikan tentang sistem request yang saya buat, yaitu online payment report. Tujuan saya membuat proyek ini ialah untuk meminimalisir mahasiswa yang datang ke kampus selama pandemi COVID-19 yang ingin menanyakan tagihan atau konfirmasi soal pembayaran uang per semester dan memberikan layanan yang lebih baik ke mahasiswa melalui layanan berbasis internet. Fitur utama yang ada pada sistem ini adalah pengecekan tagihan dan upload bukti pembayaran. Proses bisnis berjalan atau sistem berjalan. Pertama, karyawan atau staf BAK masing-masing staf dari berbagai program studi membuat laporan rincian biaya per semester mahasiswa yang sudah ditetapkan dari atasan. Kedua, karyawan atau staf Bank BRI yang sudah bekerja sama menerima laporan yang sudah dibuat, kemudian membuatkan nomor virtual account billing atau VA masing-masing mahasiswa untuk membedakan tiap prodi dan mempermudah proses pembayaran uang per semester. Nomor VA yang sudah sesuai akan kembali kepada staf BAK yang akan dibuatkan daftar nomor VA per mahasiswa untuk diserahkan kepada mahasiswa. Yang ketiga, mahasiswa menerima daftar nomor VA yang sudah dibuat oleh pihak staf BAK dan Bank BRI yang akan digunakan untuk proses pembayaran nantinya. Yang keempat, rincian biaya dan nomor VA yang sudah dipegang masing-masing mahasiswa menjadi kunci tetap untuk melakukan proses pembayaran dalam semester nantinya. Bisnis proses usulan. Pertama, staf BAK per prodi dan mahasiswa melakukan login untuk mengakses aplikasi. Kedua, tampil halaman utama web setelah dilakukan login. Ketiga, staf BAK per prodi masuk ke dalam menu pembuatan daftar rincian biaya. Keempat, mahasiswa masuk ke dalam menu pengecekan tagihan biaya per semester. Kelima, staf BAK per prodi membuat daftar rincian biaya per semester masing-masing mahasiswa sesuai nom VA setelah menu halaman tampil. Keenam, rincian biaya yang sudah dibuat dilakukan pengecekan. Ketujuh, jika biaya belum lunas, mahasiswa melakukan pembayaran secara transfer dan mengupload bukti pembayarannya. Jika sudah lunas, akan dilakukan rekapitulasi pihak staf BAK per prodi. Kedelapan, bukti pembayaran yang sudah dilaporkan kepada pihak staf BAK menjadi bukti rekap di kampus. Kesembilan, staf BAK dan mahasiswa melakukan logout dari aplikasi. Mahasiswa melakukan login dengan menggunakan email sebagai username dan password. Emailnya berisi tentang NPM juga. Staf BAK melakukan login dengan menggunakan nick sebagai username dan password. Nick atau nomor induk karyawan atau nomor induk pegawai. Use case diagram laporan pembayaran. Di sini ada 3, yaitu dari pihak staf BAK per prodi, staf Bank BRI, dan mahasiswa. Untuk staf BAK meliputi login dan membuat daftar rincian biaya. Kemudian staf Bank BRI melakukan validasi, lalu mahasiswa melakukan login, kemudian cek tagihan dan upload bukti bayar, setelah itu logout. Activity diagram laporan pembayaran, itu ada 2, menu cek tagihan dan menu upload bukti pembayaran. Untuk menu cek tagihan, mahasiswa mulai yaitu dengan login, kemudian diproses oleh sistem, lalu mengecek tagihan, kemudian diproses oleh sistem, lalu keluar. Yang kedua, menu upload bukti pembayaran. Mahasiswa mulai dengan login, kemudian diproses oleh sistem, kemudian pilih gambar, lalu diproses oleh sistem, kemudian upload, diproses oleh sistem, kemudian simpan dan diproses oleh sistem, lalu keluar. Sequence diagram laporan pembayaran ada 4. Pertama, sequence login,
sequence membuat daftar rincian biaya, sequence cek tagihan dan upload bukti bayar, sequence logout. Yang pertama, sequence login. Mahasiswa atau staf BAK melakukan login di menu login dengan memasukkan username dan password. Kemudian divalidasi oleh sistem dan sistem mendapatkan username. Jika berhasil, sistem akan menampilkan menu utama web. Jika gagal atau dikarenakan salah password, akan kembali ke menu login. Untuk mencoba login kembali, jika kurang dari 3 kali, tidak akan diblokir dan masih tetap bisa mencobanya. Jika lebih dari 3 kali dan itu tetap salah, maka akan diblokir. Yang kedua, sequence membuat daftar rincian biaya. Setelah muncul menu utama web, staf BAK memilih buat daftar rincian biaya. Setelah itu, staf BAK melakukan pengisian daftar tersebut, lalu disimpan dan diproses oleh sistem. Jika sudah, akan ditampilkan oleh sistem, yaitu menu daftar rincian biayanya. Setelah itu, akan divalidasi oleh staf Bank BRI. Yang ketiga, sequence cek tagihan dan upload bukti bayar. Di halaman menu utama web, mahasiswa memilih cek tagihan. Maaf, saya ulangi. Di menu utama, mahasiswa memilih menu daftar tagihan. Setelah itu, diproses oleh sistem dan ditampilkan menu daftar tagihannya untuk dicek oleh mahasiswa. Untuk mengupload bukti bayar, balik lagi ke menu utama. Kemudian pilih menu upload bukti bayar. Setelah itu diproses oleh sistem dan setelah itu ditampilkan oleh sistem menu upload bukti bayar. Kemudian mahasiswa melakukan upload dan disimpan, kemudian diproses oleh sistem. Setelah diproses oleh sistem akan menampilkan menu upload bukti bayar yang tadi sudah disimpan oleh mahasiswa. Yang keempat, sequence logout. Mahasiswa di menu utama melakukan pilih logout. Kemudian oleh pengelola logout diproses. Setelah itu ditampilkan menu logout yang balik lagi ke menu login. Kelas diagram laporan pembayaran. Yang pertama, login portal, berisi email dan password. Email menggunakan string, password menggunakan integer. Yang kedua, membuat daftar rincian biaya yang berisi nama, prodi, biaya semester, nomor BRIFA, NIM atau NPM, tanggal, sisa bayaran, status. Untuk nama dan prodi menggunakan string, biaya semester menggunakan integer, nomor BRIFA menggunakan integer, NIM atau NPM menggunakan integer, tanggal menggunakan integer, sisa bayaran menggunakan integer, dan status menggunakan string. Yang ketiga, cek tagihan, berisi tanggal, jumlah bayaran, dan nomor BRIFA. Untuk tanggal menggunakan integer, jumlah bayaran menggunakan integer, dan nomor BRIFA menggunakan integer. Yang terakhir, validasi, berisi nama, NIM atau NPM, biaya semester, status, dan nomor BRIFA. Untuk nama menggunakan string, NIM menggunakan integer, biaya semester menggunakan integer, status menggunakan string, nomor BRIFA menggunakan integer. Deployment diagram laporan pembayaran. Application server, komponennya online payment report.
Database-nya berisi cek tagihan dan upload bukti bayar. Layernya komponennya user. Step mesin diagram laporan pembayaran dibagi 3, itu ada step login, step membuat daftar rincian biaya, step cek tagihan dan upload bukti bayar. Untuk step login dimulai lalu halaman login, kemudian input username dan password, kemudian validasi username dan password. Jika benar akan menampilkan halaman utama web, jika salah akan kembali ke menu login. Yang kedua, membuat daftar rincian biaya. Mulai dengan login, kemudian validasi username dan password, kemudian muncul halaman utama web, lalu muncul buat daftar rincian. Yang ketiga, step cek tagihan dan upload bukti bayar. Pertama dengan login, kemudian validasi username dan password. Jika sudah benar akan menampilkan halaman utama web. Kemudian di halaman utama web, jika ingin mengecek tagihan saja, pilih cek tagihan. Lalu logout atau keluar. Untuk upload bukti bayar, pilih upload bukti bayar. Kemudian upload foto atau gambar struk buktinya. Jika masih ada tagihan, lakukan seperti itu. Jika tidak ada, tidak usah. Karena bukti itu untuk bukti foto itu untuk divalidasiin di bagian keuangan kampus. Yang selanjutnya itu ERM laporan pembayaran. Yang pertama, login portal berisi NIM email dan password. NIM email menggunakan varchar, password menggunakan varchar. Kemudian cek tagihan berisi NIM email, tanggal, jumlah bayaran. NIM email menggunakan varchar, tanggal menggunakan date, jumlah bayaran menggunakan varchar. Untuk NIM email kita juga menggunakan primary key karena tidak bisa digunakan oleh lebih dari satu orang. Kemudian login portal dikoneksikan ke cek tagihan itu melalui NIM email. Lalu buat daftar rincian, berisi Nobriva, nama, NIM email, prodi, biaya semester, tanggal bayaran, sisa bayaran, dan status. Untuk Nobriva menggunakan integer, nama menggunakan varchar, NIM email menggunakan varchar, prodi menggunakan varchar, biaya semester varchar, tanggal bayaran date, sisa bayaran integer, status varchar. Nobriva kita menggunakan primary key, NIM email menggunakan foreign key. Kemudian NIM email yang berada di buat daftar rincian dikoneksikan juga ke login portal. Untuk Nobriva dikoneksikan ke validasi yang berisi ada Nobriva, nama, NIM, biaya semester, dan status. Nobriva menggunakan integer, nama menggunakan varchar, NIM menggunakan integer, biaya semester menggunakan varchar, status menggunakan varchar. Nobriva kenapa menggunakan primary key? Karena tidak bisa digunakan lebih dari satu orang. Yang terakhir, ini dia interface aplikasi laporan pembayarannya. Untuk tampilan menu login seperti ini, kemudian tampilan menu utama web seperti ini, dan tampilan menu upload bukti bayar seperti ini. Demikian hasil presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kritik dan saran, silakan
disampaikan, saya akan menerimanya dengan senang hati, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Sekali lagi, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.